I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamara Darussa dengan NIM 2210602019. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosennya Ibu Disvalidian Handayani, SEI MEI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi ekonomi Islam. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu filosofi ilmu pengetahuan yang mencakup filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan, lalu perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional, dan yang terakhir filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Yang kedua yaitu definisi dan konsep metodologi. Yang ketiga yaitu ruang lingkup metodologi dalam ekonomi Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang filosofi ilmu pengetahuan. Apa sih itu ilmu? Ilmu itu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Ilmu itu merupakan usaha manusia yang bersifat kognitif rasional menggunakan metode tertentu sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistematis yang menjelaskan kausalitas mengenai suatu objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam ataupun sosial. Ilmu memiliki karakteristik yaitu rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif, dan terbuka untuk dikoreksi. Pengetahuan merupakan hasil proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang tidak sistematis, objektif, dan tidak universal karena tidak memerlukan pembuktian atau pengujian yang ketat. Dalam sejarahnya, perkembangan struktur ilmu tidak terlepas dari peran filsafat sebagai landasan filosofinya. Filsafat ilmu adalah salah satu bidang ilmu yang memiliki lingkup kajian tentang hakikat ilmu, pengetahuan dalam pandangan kefilsafatan, cara kerja ilmu pengetahuan, dan logika yang melaluinya pengetahuan ilmiah tersebut dibangun. Filsafat ilmu terdiri dari kajian yang bersifat umum yang dikenal dengan General Philosophy of Science dan kajian yang berisi khusus dalam arti secara khusus menyelidiki berbagai cabang ilmu pengetahuan dan struktur yang mendasarinya. Maka ada filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat ekonomi Islam, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, sebagai disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, juga merupakan disiplin filsafat yang khusus mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Dilihat secara teoritis, yang dimaksudkan untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Terdapat 3 komponen yang akan dibahas dalam filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Yang pertama yaitu aspek ontologi. Aspek ontologi ini berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa subjek studi ilmu. Persoalan utama pada aspek ontologi ilmu adalah fundamental struktur, mengapa sesuatu disebut ilmu dan mengapa sesuatu disebut dengan ilmiah. Dengan demikian, pada umumnya ontologi dikaitkan dengan pembatasan kriteria ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang kedua yaitu aspek epistemologi, yang berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Epistemologi ini berwujud pemikiran-pemikiran yang berasal dari mazhab-mazhab besar pemikiran. Setiap keilmuan memiliki karakter keilmuan yang ditentukan oleh pola pikir mazhab yang menjadi dasarnya. Epistemologi ini memiliki 2 elemen penting. Yang pertama yaitu struktur nalar yang merupakan unsur pokok dari aliran pemikiran yang membedakannya dengan aliran pemikiran yang lain. Yang kedua yaitu proses pembentukan nalar, yaitu aspek histori dan epistemologi itu. Komponen yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Ilmu ini berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Dalam aspek ini,
ilmu sebagai produk berpikir keilmuan dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu bersifat positif berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Sementara itu, ilmu bersifat normatif berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mengendalikan berbagai gejala dari suatu objek studi yang dipelajari ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis yang berfungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Apa sih itu kerangka teori? Kerangka teori itu adalah penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Dengan demikian, setiap teori ada penemu dan disiplin ilmunya. Ciri yang membedakannya dengan konsep al-tasawur. Konsep merupakan hasil dari abstraksi atau al-tajrid setelah upaya penginderaan yang umumnya biasanya dilakukan oleh manusia. Teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari simplikasi kompleksitas realitas. Di dalam rangka demikian, teori bisa berwujud skema, bagan, konsep map, mind mapping, dan semacamnya, yang sebenarnya merupakan bangunan logika. Yang kedua yaitu paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah itu merupakan teori tertentu yang telah mengalami eskalasi yang ditandai dengan perluasan objek dan perspektif yang lebih baru. Paradigma ilmiah itu mirip seperti payung yang melindungi sejumlah teori sehingga bisa jadi beberapa teori bernaung dalam satu paradigma ilmiah. Yang ketiga yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar itu aspek terdalam dari bangunan keilmuan sehingga dapat saja dianggap tidak ada kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan filsafat ilmu. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atas aktivitas ilmuwan yang dijalankan. Asumsi dasar itu merupakan basis teologis metafisis dari ilmu pengetahuan yang memungkinkan sains berbasis agama itu bisa menjadi ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajarinya, ilmu pengetahuan ada metode riset yang menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera, ataupun pengalaman kehidupan. Allah SWT menganugerahkan akal kepada manusia, dan Allah SWT menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk, yaitu Al-Quran. Sumber pengetahuan dalam Islam diantaranya yang pertama yaitu wahyu, yang kedua akal, yang ketiga yaitu panca indera atau pengalaman, yang keempat yaitu spiritualitas. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak karena keduanya bersumber langsung dari Allah SWT sehingga terjaga dari berbagai kesalahan. Yang kedua yaitu akal. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan membekalinya akal untuk berpikir, untuk memahami, membuat perenungan, serta dapat memutuskan mana yang baik ataupun buruk, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu panca indera atau pengalaman. Panca indera sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Proses panca indera meliputi observasi maupun pengalaman yang terjadi berulang-ulang sehingga pengetahuan yang diperoleh mudah untuk dibuktikan dan diuji kebenarannya. Yang keempat yaitu spiritualitas. Elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus, tetapi tidak bisa diabaikan, karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah SWT yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah SWT. Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari spiritualitas adalah bertasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Karenanya ia merupakan bagian tidak terpisahkan dari agama Islam.
Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan definisi seperti ini, maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia. Keterkaitan agama dan ilmu dapat dikaji dengan melihat kaitan antara wahyu dan akal. Wahyu menuntun manusia untuk memahami segala tujuan hidupnya, tanggung jawabnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, terdapat komplementari antara akal dan wahyu yang saling melengkapi satu sama lain dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, ilmu agama dan pengetahuan saling melengkapi dalam membangun suatu kehidupan yang baik bagi manusia dan seluruh kehidupan. Oh iya teman-teman, terdapat 3 komponen dalam filosofi ilmu pengetahuan yang pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menjadi landasan dalam pembahasan hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan. Komponen yang pertama yaitu aspek ontologi, yang ketiga yaitu aspek epistemologi, yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, ketiga unsur filsafat ilmu pengetahuan begitu penting peranannya. Apabila dilihat dari keterkaitan antar unsur filosofi tersebut dalam membangun ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin. Jika diibaratkan sebuah bangunan, ontologi berfungsi menentukan bagian utama apa saja yang diperlukan untuk sebuah bangunan berdiri kokoh. Sementara epistemologi adalah material dari bahan yang dipakai di setiap bagian utama, sedangkan aksiologi berfungsi menentukan fungsi dan mengarahkan tujuan dari berdirinya bangunan tersebut. Materi selanjutnya adalah definisi dan konsep metodologi. Metodologi ilmu dapat didefinisikan sebagai kajian tentang prinsip-prinsip yang menuntun manusia di setiap cabang ilmu pengetahuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak proposisi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari sistematika ilmu pengetahuan secara umum ataupun disiplin yang ditekuninya. Definisi metodologi. Metodologi merupakan suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi metode secara istilah adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Secara sederhana, metodologi dapat didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas bagaimana cara untuk membentuk teori-teori dalam sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana cara menguji validitas teori itu secara ilmiah. Metodologi pada dasarnya adalah bagian dari proses konstruksi pemikiran dalam membangun keilmiahan dari pengetahuan yang diperoleh manusia. Metode atau cara-cara yang digunakan dalam proses konstruksi pemikiran. Metodologi juga merupakan kerangka filosofis yang menjadi bagian luas dari sebuah proses ilmiah dalam membentuk konsep dan teori. Sedangkan metodologi penelitian merupakan kerangka teknis yang merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Di dalam membangun konsep ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman tentang konten yang dibangun, tetapi pemahaman tentang proses dan komponen dalam menyusun konten tersebut juga akan sangat menjadi penting. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam meliputi cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia atau worldview, sumber rujukan, objek yang dianalisis, metode yang digunakan, dan yang terakhir yaitu adalah prosedur yang menggambarkan tahapan dalam proses membangun konsep ekonomi Islam. Ruang lingkup ini diturunkan dari 2 unsur metodologi yang pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam membentuk ilmu ekonomi. Ruang lingkup ini diturunkan dari 2 unsur metodologi yang pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam membentuk ilmu pengetahuan. Unsur yang pertama terkait dengan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam justifikasi teori. Dan unsur yang kedua yaitu berhubungan dengan bagaimana metode dan apa saja teknis prosedural yang diperlukan dalam membangun konsep pengetahuan. Mungkin materi itu saja yang akan saya jelaskan, semoga mudah dipahami dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.